Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketika seseorang itu melakukan kesalahan dan masih ada sedikit iman di dalam hatinya, pasti dia gelisah. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan masih ada iman di dalam hatinya, pasti dia gelisah. Tapi kalau ada orang udah berulang-ulang kali salah, slow aja dia, maka fix fi qulubihim maradun fazadahumullah. Di dalam hatinya ada apa? Ada penyakit, kawan-kawan. Nah, sehingga bagi dia biasa aja. Nah, itu yang mengerikan. Nah, maka semoga kita emang tak bisa menghindar bagaimana Nabi Yusuf di ayat 53 surah Yusuf ayat 53 mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengatakan bahwasanya nafsuku ini adalah nafsu yang baik, tapi nafsuku ini adalah juga nafsu yang menyesatkan, kecuali nafsu yang Allah gerakkan untuk melakukan kebaikan. Gitulah dia. Nabi Yusuf saja secara sadar mengatakan demikian di surah Yusuf ayat ke-53, kawan-kawan. Nah, maka yang sering terjadi itu tadi, jaranglah seseorang tuh yang niat untuk diazab sama Allah. Oke? Tapi karena seseorang tuh salah merespon, maka peristiwa itu berubah menjadi peristiwa hukuman. Disuruh dosen, guru ngasih tugas matematika biar dia bisa ikut syarat untuk bisa ngikuti ujian akhir. Berarti dalam rangka untuk naik tingkat. Tetapi gara-gara dia santai, tidak dikerjakannya, bahkan dosen juga kumpulkan PR matematika, marah dia, Pak, marah balik. Ngapa Bapak dimarah-marah, Pak? Saya ini bayar sekolah, Pak. Kan banyak sekarang murid begitu sikapnya dengan pengajarnya, dengan gurunya. Alhasil apa yang terjadi? Justru, ya kan, gurunya bilang, ya udahlah, kalau kau tak mau atur begini, saya buatkan surat untuk rekomendasi kau dikeluarkan dari sekolah. Berarti salah merespon ujian. Nah, maka harus di kondisi sadar. Harus di kondisi sadar bahwasanya kita amat sangat butuh pertolongan. Oh, ini ujiannya, meresponnya begini. Maka saya bahas respon ujian dulu. Salah satu kan, gimana cara Allah nguji? Selalu cara Allah menguji itu adalah orang yang masuk dalam perangkat iblis, dalam ancaman, berarti dia sedang bermaksiat. Maka orang bermaksiat ini digunakan Allah dalam seluruh peristiwa di hidup ini sebagai ujian daripada orang yang baik. Nah, gitu. Surah Al-Furqan ayat 20. Sesungguhnya kami menciptakan sebagian daripada kamu untuk menguji sebagian yang lain. Ada orang residivis, ngerampok kerjanya. Yang dirampok orang soleh, Pak Haji, orang guru ngaji misalkan. Maka itu untuk ujian si perampok ini dipakai Allah untuk menguji keikhlasan dan kesabaran guru ngaji ini. Itu cara berpikirnya. Nah, selalu cara Allah untuk menguji orang baik itu, Allah pakai orang yang bermaksiat. Siapa contohnya? Gimana cara menguji Musa? Fir'aun Allah kirimkan. Gimana cara menguji Rasulullah? Abu Jahal, Abu Lahab Allah kirimkan. Bagaimana cara menguji Nabi Lut? Istrinya Allah kirimkan. Jadi ingat, untuk menguji orang. Jadi jangan salah, sampai ada orang bikin status kan, kenapa sih orang baik itu selalu disakiti? Allah. Betul lah? Coba ulangi, kenapa sih orang baik itu selalu disakiti? Nah, jadi kalau tak mau disakiti, jangan jadi orang baik. Berarti antum lah penyakitnya.
antumlah tukang penyakitnya, betul lah. Nah, kenapa demikian? Karena memang begitu sunatullahnya. Lalu buat yang disakiti oleh orang yang menyakiti, ya kan? Apa cara meresponnya? Sabar. Jangan diladen, jangan dibalas. Makin antum balas, makin antum laden, makin suka dia. Ya bang? Cara ngeresponnya. Apa ujian pengasuh? Santrinya. Marah. Salah. Oh, sabar. Nah, maka harus clear cara merespon ujian. Jangan sampai ujiannya dikonversi jadi azab oleh Allah. Maka ketika ada sebuah peristiwa, jangan langsung gegabah. Udah Allah kasih kodenya. Wasta'inu bis sabri. Ya kan? Innallaha ma'as sabirin. Tenang dulu. Oke. Bang, ada berita ini. Santai dulu. Bang, ada begini. Tenang dulu. Kayak gitu. Jadi kita tidak responsif. Karena begitu kita responsif, setan yang masuk di responsif kita. Begitu dia. Nah, maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya ingin ngajak gimana akhirnya bisa latihan sabar. Dari 3 kaidah peristiwa, kita lebih dalam lagi membahasnya hari ini. Bahwasanya salah merespon ujian, maka berpotensi dikonversi menjadi apa? Azab. Maka kalaupun antum bingung apa jawaban ujian ini, pertolongan belum datang, apa yang harus dilakukan? Sabar, tenang dulu. Itulah kalimatnya inna ma'iya rabbi sayahdinnya Musa, dan itulah kalimatnya Muhammad lah tahzan innallaha ma'ana. Itu representatif daripada apa tuh? Sabar, enggak gerasa gerusu. Tenang dulu.